Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Wakil Presiden Gibran yang baru tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami Agus Harimurti Yudhoyono yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Ya, pertama sebenarnya kenapa ini menjadi ramai, karena budaya salaman itu adalah dianggap sebagai budaya orang ketimuran secara umum. Jadi kalau ada pertemuan pejabat-pejabat penting di negara kita, presiden, wakil presiden, anggota dewan, dan pejabat publik yang lain, seringkali memang suka saling bersalaman satu sama yang lain. Jadi wajar kalau kemudian ketika Wapres Gibran itu tidak menyalami sejumlah orang, baru kemudian memunculkan isu-isu politik yang kemana-mana. Kalau mau jujur sebenarnya yang tidak disalami itu bukan hanya AHY, tapi ada Caimin, ada Zulhas, kemudian juga Pak Bahlil bahkan yang dinilai cukup dekat dengan Pak Jokowi itu juga tidak disalami. Tapi ketika ketua umum partai ini kan tidak dihadap-hadapkan oleh publik bahwa kalau tidak salaman dengan Bahlil ya mungkin itu tidak ada persoalan apapun, dengan Pak Zulhas ataupun Muhaimin tidak ada rivalitas apapun. Tapi beda ceritanya kalau tidak menyalami AHY, ini pasti dikait-kaitkan soal bagaimana ketegangan keduanya itu terjadi. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan muncul narasi-narasi ada partai biru, orang besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang kemudian termasuk AHY News malam hari ini. Pasti yang dibahas itu adalah Gibran versus AHY, bukan Gibran versus Muhaimin versus Zulkifli Hasan ataupun versus Bahlil Lahadalia. Karena memang kalau kita mau jujur, yang saat ini menjadi komoditas politik yang paling viral dan selalu tingkah laku politiknya adalah satu Gibran, yang kedua adalah AHY yang dinilai oleh publik sedang memprofiling untuk menuju jalan panjang di 2029. Nah, inilah yang saya sebut bahwa wajar kalau kemudian publik menganggap ini sebagai sesuatu yang agak sedikit aneh, terjadi rivalitas yang kemudian satu sama yang lain bisa berhadap-hadapan di kemudian hari. Atau jangan-jangan yang kedua sebenarnya ini hanya gimmick biasa. Karena kalau tidak ada gimmick semacam ini, acara-acara resmi kayak gini tidak akan menjadi pemberitaan, Mas. Kalau mau jujur, ketika Gibran tidak menyalami sejumlah ketua umum partai, justru ini yang menjadi pembahasan, bukan acara resmi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi TNI. Oke. Apa yang terjadi kepada Jokowi akhir-akhir ini itu begitu rapi, bertubi-tubi, ya, serangan-serangannya itu sangat-sangat tajam sekali. Karena ketika amnesti Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong, beberapa hari sebelumnya kan Pak Prabowo memuji Jokowi. Sehingga kubu Jokowi nggak ada persiapan gitu, nggak ada kepikiran untuk kemudian muncul amnesti dan abolisi. Tapi itulah bagian dari strategi politik yang harus dijalankan supaya tidak mudah terbaca gitu. Jadi ya kalau ini terus-terus dibiarkan, orang-orang Jokowi, orang-orang anti Jokowi dibebaskan, terus kemudian orang-orang Jokowi, menteri-menteri di musim sebelumnya juga dipermasalahkan sekarang ini kalau terus-terusan berlanjut gitu ya, dan kemudian nggak ada yang bisa menghentikan, artian ya kubu Jokowi dihabisi, lawan-lawan politik Jokowi diangkat, diberi panggung, kemudian dibebaskan, maka pada akhirnya rasanya pemakzulan Gibran itu hanya soal waktu gitu. Ya karena ujungnya akan ke sana, mau ngapain lagi? Hampir pasti ke sana gitu. Dan itu sudah terlanjur dimulai sama Forum Purnawirawan TNI. Jadi apa yang terjadi kepada Jokowi akhir-akhir ini itu begitu rapi, bertubi-tubi, ya, serangan-serangannya itu sangat-sangat tajam sekali, mulai dari ijazah palsu, digembar-gemborkan dalam berbulan-bulan, terus kemudian tiba-tiba amnesti kepada Hasto, abolisi kepada Tom Lembong, tiba-tiba muncul Sylvester, orang terdekat Jokowi, orang yang dekat dengan Jokowi, yang berkali-kali ketemu relawan Jokowi, ketum katanya, tapi kemudian ternyata divonis 1,5 tahun sejak 5 tahun yang lalu, tapi tidak pernah ditahan gitu ya. Ini kan menyerang Jokowi semua isu ini. Habis itu masih akan ada amnesti lagi 210 orang. Bersama saya di channel video ini, teman-teman. Nah, kita sudah melihat ataupun sudah kita tahu cuplikan video yang sangat menarik. Nah, begitulah kalau masih bersifat kekanak-kanakan, tidak ada etikanya sama sekali, beda level dengan AHY. Itu tidak berpendidikan, maka tidak tahu tata cara kesopanan. Nampak sekali kebenciannya dibawa ke forum, lebih baik dimakzulkan saja. Wapres itu tidak mendidik yang terbaik. Mungkin Gibran Fufu Fafa malu dengan AHY karena AHY lebih ganteng, lebih cerdas, lebih berwibawa, dan mantan tentara.
udah nampak watak asli Fufu Fafa. Dasar Wapres Fufu Fafa tidak tahu afat sabar AHY, semoga Gibran cepat dimakzulkan. Gibran tidak level dengan AHY. Gibran songgong, pelongo-pelongo sekolah tidak jelas, AHY orang terpelajar cerdas santun. Kami tunggu pemakzulan Gibran, orang tidak layak Wapres, baru hal seperti ini sudah tidak adil. Ganti saja Wapres. Segera Jokowi tangkap biar enggak gejolak dalam negeri tidak berkelanjutan, biar fokus untuk memajukan NKRI. Jokowi terlalu besar pelanggarannya, tidak dibiarkan terus-menerus mau jadi negara dan bangsa ini. Makzulkan biadab, enggak ada akhlak, takut kalah siang saing, kalah cerdas, kalah penampilan, kalah gagah, kalah ganteng, kalah pendidikan, dan lain-lain seterusnya. Makzulkan saja supaya kesombongannya bisa jadi, pikirkan supaya nggak sombong lagi. Wakil Presiden harus segera diganti dengan AHY lebih pantas, cerdas, berpendidikan tinggi. Nggak disalami Fufu Fafa, nggak pathe. Masya Allah, layak AHY kalau jadi penjabat. Harus dimaklumi Wapres Fufu Fafa nggak punya etika dan juga cuman SMP doang. Nggak punya adab, karena hasil pelong-pelong kok bisa jadi Wapres. Kayak gini mau dipertahankan jadi Wapres kurang sopan, padahal AHY di situ menunggu dia sebagai Wapres, tapi dia tidak menyalami AHY sama sekali. Makzulkan saja secepatnya mungkin daripada bikin pusing kayak anak-anak. Kalau penjabat yang salah pasti ada penjilat yang bela karena cari muka. Orang yang paling hina yaitu membela orang yang salah. Ah, dia kan punya mata, masa enggak lihat? AHY tinggi, gede, kalau si Bahil wajar enggak kelihatan juga. Maklum anak kecil lagi demam panggung, saya tak pernah menganggap dia sebagai Wapres. Asli wong deso minta kerjasama bapaknya 11-12 dengan kakaknya. Kepintaran Gibran hanya 5%, sedangkan AHY 90,5%. AHY saja tidak dihargai, apalagi rakyat. Wapres tidak bernegarawan, sangat berbahaya bagi negara rakyat dan akan dianiayai. Secepat lengserkan si Gibran. Segera dimakzulkan, rakyat sudah menunggu. Makzulkan saja secepatnya. Anak kemarin sore, pelongo-pelongo segera lengserkan saja, membuat malu negara Indonesia punya Wapres tidak bisa apa-apa. Budaya umat bila jumpa selalu beri salam, bila anak tak beradab sombong. Jangan sampai negara ini dipimpin orang yang nggak cerdas sama sekali. Aduh, etika rendah hati harus dijaga, itu simbol kebersamaan. Suruh dia renung pasti pusing. Muak nengok si Gibran, nggak pantas sikapnya. Gibran lingkungan nyamannya dengan yang dekat sama bapaknya, ternak Jokowi dan brother Jokowi. Makzulkan saja bung, sudah jelas Wapres ini tidak resmi. Wapres haram karena melanggar etika, konstitusi, hasil rekayasa bapaknya. Apa tidak ada yang lebih baik dari jutaan rakyat ini untuk posisi Republik Indonesia? Itulah didikan bapaknya. Satu keluarga ini keluarga yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun, nggak punya etika agama karena pelanggar etika. 2029, ayo rame-rame boykot semua yang ada Gibrannya, yang ada Jokowinya, di partai apapun, di koalisi manapun. Boykot dan jaga rame-rame, jegal rame-rame. Gibran waktu belum jadi apa-apa saja sudah kelihatan sombong. Semenjak bapaknya jadi presiden, jadi wali kota juga sombong. Tidak ada kerjanya, ini orang bahaya jadi pemimpin. Semakin jelas kalau partai biru itu Demokrat, orang besar itu SBY, calon Wapres pengganti itu AHY. Nggak punya adab, bukan seorang negarawan, mungkin masih kecil dan belum siap untuk menjabat. Seseorang Wapres yang belum siap, tidak ada adab. Prabowo menghukumlah kalau bonekanya dengan selalu memuji Jokowi. Hati-hati, dulu pernah bilang mewakafkan dirinya untuk rakyat, namun kenyataannya mewakafkan dirinya ke Jokowi. Malu bukan level. Mereka yang tidak disalamikan DR
DR dan pimpinan partai sedang diakan karbitan. Pastikan menuai hasilnya secara tidak langsung, menampakkan diri kalau tidak layak menjadi pemimpin, bukan orang lain yang membuat tercela tapi oleh dirinya sendiri. Namanya juga anak yang lahir tidak jelas, jadi tidak punya etika adab, apalagi akademinya masih dipertanyakan. Aye nggak usah selama nanti ketularan pelongo-pelongo. Itu mah emang Gibran terlalu bermental bocil dan tidak diajari sopan santun. Emang Puan kan pembela Gibran, makanya nggak mau ketuk palu untuk makzulkan. Gibran pun juga nggak mau mengesahkan RUU perampasan aset agar harta dia aman. Semua rakyat sebenarnya tahu kalau Puan dan suaminya juga korupsi. Wapres Gibran, lihatlah rakyatmu ngaduh sebab Anda tidak mau mendesak ayah Anda untuk memperlihat ijazahnya, melahan memelihara, mungkin bahkan membabiak ternak dan gongko dengan manis bersama Projo. Zaman dan termulainya yang mengakui Prabowo sebagai modus untuk dilindungi oleh Ketum Gerindra. Makzulkan saja rakyat setuju. Kapan ya Jokowi dimintai pertanggungjawaban uang boleh utang yang hanya dikubur untuk IKN berapa triliun rakyat yang menanggung utang tinggalan Jokowi seumur hidup. Wapres abal-abal sekedar pelengkap saja karena saya pribadi tidak menganggap Gibran sebagai wapres. Bagaimana gurunya pastilah menurun kepada muridnya. Ingatlah Mega Mulyono, begitulah semuanya di tahun 2025 akan terlihat yang tulus, yang bening atau kotor. Saling sana sini berita air tetap akan menyisik antara bening dan keruh GBU. AHY itu bukan tandingannya Gibran, tak usahlah tak bersalaman dengan AHY, semakin nampak dia kualitas rendah. Mas Gibran harusnya santun, jangan sampai menyakiti yang kain salam manju saja nggak mau lewati, ini namanya sombong. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini teman-teman, dan jangan lupa like dan subscribe.